ruangan ini. Mengapa harus ruangan ini lagi? Ruangan yang membuat hidupku tiba-tiba berubah seperti ini. Jika aku harus diasingkan, mengapa harus diasingkan di ruangan ini? Tepat seminggu lalu, saat keluargaku sedang asik-asiknya membereskan barang-barang di rumah baru ini, aku malah asik bermain dengan kucing kesayanganku. Dia sungguh lasak dan tidak mau diam. Dia terus berlari dan menaiki satu persatu anak tangga yang ada di rumahku. Dan anak tangga itulah yang akan membawa siapapun masuk ke dalam ruangan itu. Ruangan yang sangat tersisihkan dan kelam. Bos, jangan masuk ke situ. Aku sudah melarang kucingku untuk tidak masuk ke dalam sana. Tapi dia sungguh nakal dan tidak mau diberitahu. Dia tidak mengindahkan perintahku sang majikannya. Kebetulan sekali pintu itu terbuka dan dia pun masuk. Aku pun mencoba mengejarnya, tapi langkahku terhenti saat aku melihat dengan kedua mataku yang masih normal ini sesosok makhluk aneh yang bentuknya sangat absurd. Tapi yang jelas warna dominan hitam. Makhluk itu sedang memegang kucingku yang malang. Dia sudah tewas di tangan makhluk itu. Terlihat tubuh kucingku sudah tercabik-cabik tidak karuan. Sejenak aku berpikir ini adalah mimpi. Tapi tidak. Ini nyata. Aku hanya terdiam membelalakan kedua mataku. Rasanya tenggorokanku ini sedang tersumbat sehingga tidak ada suara yang berhasil keluar dari mulutku. Aku seperti bisu sesaat. Sampai makhluk itu menghilang entah kemana saat kami bertatap mata. Iya, aku melihat matanya yang merah dan wajahnya yang sangat menjijikan itu. Pagi ini, di ruangan yang sangat ingin aku hindari ini, lagi-lagi aku diasingkan. Entah mengapa semenjak kejadian itu, tiba-tiba aku seperti orang sawan. Tubuhku menggelentar, dan aku pasti akan merusak benda apa saja yang kulihat. Maka dari itu, jalan terbaiknya, agar barang-barang di rumahku yang masih utuh tak ikut jadi korban atas tindakanku yang tak masuk akal ini, aku pun diasingkan di ruangan ini. Entah apa penyebabnya, bahkan dokter profesional pun tidak bisa meramalkannya. Banyak pula yang menyarankan keluargaku untuk bertanya pada paranormal. Tapi itu tadi, keluargaku tidak percaya pada paranormal. Begitupun juga aku. Sebenarnya, bukannya aku tidak mau menceritakan apa yang aku alami seminggu yang lalu pada keluargaku. Aku sudah capek mengoceh pada mereka, tapi tidak ada satupun yang percaya. Dan atas hilangnya kucingku, mereka menganggap bahwa kucingku hanya sedang berada di suatu tempat untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya. Iya, kucingku bukan mati tapi menghilang. Tak ada bangkainya yang tersisa. Itulah salah satu alasannya mengapa keluargaku tidak percaya. Aku pun semakin bingung dengan diriku. Semakin lama semakin tak terarah, seperti ada sesuatu yang mengontrol tubuhku untuk merusak apapun yang kulihat. Dan sekarang kumatnya bukan pada pagi hari saja, tapi malam juga.
Hari ini, aku memutuskan untuk mencari jawabannya pada temanku yang punya indera keenam. Aku baru terpikir sekarang untuk menemuinya, karena aku merasa mungkin saja ada yang merasukiku. Saudansky. Iya, aku yakin itu. Maksudmu memang benar ada yang mengikutiku? Iya, dia adalah makhluk aneh, makhluk dunia lain yang sedang bermain-main di dunia manusia. Tapi aku tidak mengerti mengapa dia mengikutiku. Dia menginginkanmu, kata Isabel, tetangga lamaku. Dia terkenal bisa melihat-lihat dan punya indera keenam, juga sangat menekuni dunia mistis. Aku, tanyaku kebingungan. Menurut buku yang pernah aku baca, makhluk ini akan mengikuti siapapun yang menatap matanya. Biasanya selama 1 bulan jika sudah pas dan dia suka, maka dia akan mengambil tubuh orang itu, membuat sang empunya hilang kesadaran, bahkan hidup tapi mati. Katanya sambil sedikit menghororkan suaranya. Hidup tapi mati. Iya, semua orang melihatmu hidup, tapi sebenarnya kau mati. Arwahmu entah berada di mana. Jadi yang ada di tubuhku makhluk itu. Tepat sekali. Tapi kamu jangan khawatir, dia tidak akan mengambil tubuhmu. Kamu tidak pernah melihatnya, kan? Tanya Isabel. Makhluk itu, bagaimana wajahnya? Tanyaku. Sebentar, aku ada fotonya. Isabel kemudian menunjukkan gambar dari makhluk aneh itu. Dan, astaga, aku pernah melihatnya waktu itu. Aku pun menceritakan panjang lebar tentang yang aku alami. Memang dia makhluk yang jahat dan sangat misterius, kata Isabel. Terus aku harus bagaimana? 2 minggu lagi, masih ada 2 minggu lagi untukmu sebelum dia mengambil tubuhmu. Terus? Sebentar. Isabel mulai memainkan komputernya. Coba lihat. Aku pun mulai membaca artikel tentang bagaimana cara terbebas dari makhluk itu. Jika sudah sampai waktunya, kamu harus mempersiapkan diri. Jangan tidur. Karena di saat itu dia akan masuk ke dalam tubuhmu. Di saat semua anggota tubuhmu rileks, dia akan bebas keluar masuk. Maka dari itu, kamu tidak boleh tidur. Jika kamu tidur, maka ketika matamu terbuka, jiwamu sudah tidak bersatu dengan tubuhmu lagi. Disarankan, 3 hari sebelum waktunya tiba tidak boleh tidur. Aku dengan serius membaca artikel itu. Emily, hanya 1 syaratnya, jangan tidur. Kamu bisa? Tanya Isabel. Bisa, jawabku lantang. Hari-hari ku jalani seperti biasanya. Pagi dan malam aku akan diasingkan ke ruangan ini. Aku takut, karena sebentar lagi akan genap 1 bulan. Aku tidak memberitahu satupun anggota keluargaku, karena aku tahu mereka pasti tidak akan percaya.
Dan 3 hari sebelum genap sebulan, aku sudah banyak membeli apapun yang bisa membantu untuk tidak tertidur. Aku takut. Ditambah lagi, semalam orang tuaku pergi dan jadilah aku di rumah sendirian. Aku merasa semakin ada yang mendekatiku dan menyesakkan dadaku. Ini adalah hari tepat sebulan dan aku terus memelekkan mataku. Belum beristirahat barang semenit pun. Singkat cerita, malam pun tiba. Keadaan malam itu begitu mencekam. Aku pun memutar lagu rock sekuat mungkin dengan menggunakan earphone. Tolong jangan. Aku masih ingin hidup. Makhluk itu semakin dekat. Kini, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku tidak bisa bergerak dan kakiku terasa sangat berat. Dia semakin mendekat dan akhirnya berhasil memegang tanganku. Dan aku pun membuka mata. Putih. Hanya warna putih yang bisa kulihat. Di mana aku ini? Apa aku sudah berada di surga? Ibu? Aku terkejut sekaligus bersyukur karena aku masih hidup dan bisa melihat dunia, terutama ibuku. Apa yang kamu lakukan sehingga tidak tidur selama beberapa hari ini? Tanya ibu. Aku... Sudahlah, jangan kau ulangi lagi, kata ibu, kemudian meninggalkanku sendirian di ruangan ini. Aku bersyukur karena makhluk itu tidak mengambil tubuhku dan membiarkan rohku berkeliaran di muka bumi ini. Aku tak tahu kenapa. Tapi yang pasti, makhluk itu telah meninggalkan bekas yang mungkin agak lama hilangnya di pergelangan tangan kiriku ini.